Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis pada Lukas pasal ke-13 ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu sepakat bahwa segala peraturan agama dibuat untuk membuat peribadatan menjadi tertib. Peraturan agama salah satunya berfungsi untuk mengatur kehidupan umat agar tercipta suasana saling mengasihi dan saling menghargai. Maka kalau peraturan agama membuat manusia menjadi tidak manusiawi, masihkah dapat kita sebut sebagai peraturan agama? Ini jelas harus kita pertanyakan. Bagi Tuhan Yesus, pertolongan atas orang yang telah dirasuk setan selama 18 tahun adalah sesuatu yang mendesak. Sabat dan rumah ibadat tidak boleh menjadi penghalang. Bukankah sabat justru diberikan Allah untuk kebutuhan manusia? Bisa kita lihat dan bandingkan seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 27. Seharusnya ada ruang di hari Sabat untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sakit atau yang membutuhkan uluran tangan. Ketaatan atas Sabat bukan berarti menyediakan belas kasihan atas sesama. Keduanya harus disandingkan. Jadi pertolongan yang Yesus berikan di hari Sabat dilandasi kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Berbeda dengan pemimpin rumah ibadat. Tampaknya ia mengasihi Allah. Ternyata ia mengabaikan sesama. Sebagai pemimpin rumah ibadat, seharusnya ia bersyukur bila kebaikan Allah dinyatakan kepada orang yang dirasuk setan itu. Namun sebaliknya lah yang terjadi. Ia malah bersungut serta menyulut amarah jemaat ketika melihat orang itu mengalami pemulihan total. Padahal ia sendiri pun sering melanggar Sabat dengan menggiring ternaknya untuk memberi mereka makan dan minum. Seperti yang kita lihat di ayat 15. Maka di hari Sabat itu Yesus menyatakan kehendak Allah yang sejati. Ia memulihkan orang yang dirasuk setan sekaligus membongkar kemunafikan di dalam diri pemimpin rumah ibadat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ironis bukan? Orang yang seharusnya mengarahkan pelaksanaan peraturan agama justru memutarbalikannya. Peraturan agama hanya ia tujukan bagi orang lain dan bukan bagi dirinya juga. Kita pun bisa terjebak ke dalam kesalahan yang sama sehingga kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Padahal kesalahan kita jauh lebih buruk. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak menjadi munafik. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.